وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita taufik hidayahnya untuk berkumpul bersama di tempat atau di jalan raya atau di gang yang insya Allah selalu diturunkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di rumah atau di tempat juga yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan rahmatnya Allah, selalu diberikan keberkahannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam kekaharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau pula lah kita bisa berkumpul di tempat ini. Berkat beliau pula lah kita bisa ngadangukeun hadroh-hadrohna sareng munsyid-munsyidna anu bere ranteng. Alhamdulillah. Yang saya muliakan juga yang saya hormati, pertama guru kita semua, guru kita tercinta Abuya Al-Habib Umar Al-Rafiq bin Ali bin Abdullah Al-bin Hamid Ba'alawi. Juga yang saya muliakan dan yang saya hormati ada sesepuh kita Al-Habib Ali Al-Jufri. Juga yang saya muliakan dan yang saya hormati akhina fillah Al-Habib Ja'far bin Ahmad As-Segaf. Mudah-mudahan beliau semua para ustadz itu, para habaib, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur beliau dalam sehat afiat, dilancarkan segala urusannya, dijauhkan dari fitnah-fitnah dunia, dijauhkan dari malapetaka. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Juga yang saya muliakan dan yang saya hormati para tokoh masyarakat setempat, para ustadz, para kiai, para ajengan, para sesepuh, juga para hadirin dan hadirat. Lebih khususnya yang saya muliakan dan yang saya hormati sahibul bait, sahibul hajat, tuan rumah yang membikin acara ini. Juga kepada para ashab Jalsatul Itsnin Ba'alawi, kita doakan semuanya semoga panjang umur, sehat afiat, lancar segala urusan, seluruh hajatnya dikabulkan, dijauhkan dari yang namanya penyakit, dijauhkan yang namanya bala, dijauhkan juga dengan yang namanya fitnah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Abi di dieu moal panjang lebar karena waktos parantos peuting bunya tabuh 10 ayeuna teh kirang 5 menit. Terus mau balik lagi masih aya 2 kahiji guru kita Al-Habib Ja'far bin Ahmad abis terus pangarsana Abuya Al-Habib Umar Rafiq bin Ali Al-bin Hamid. Yang akan saya bahas pada malam hari ini, alhamdulillah kita sekarang mengadakan tentang yang namanya hauliyah. Hauliyah ini adalah lamun bahasa Arabna haul eta artina sataun, Pak. Iya bapak-bapak nak kemarana itu? Aya? Bapak-bapak ya? Pak, haul teh bahasa Indonesia na sataun. Buka ya haulna atau sabara tahun. Yang penting haul itu artinya memperingati kematiannya yang setahun. Terus diulang. Ini adalah salah satu syiar Islam, ya, salah satu alamat bahwa kita ini adalah orang-orang muslim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, sesungguhnya itu adalah dari ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga adalah bentuk syukur. Melaksanakan hauliyah, mengingat atau mengenang orang tua kita, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk syukur kita kepada orang-orang tua kita, bentuk syukur seorang anak, bentuk birrul walidain, taatnya seorang anak kepada orang tuanya. Ini adalah
seperti yang dilantunkan di dalam ayat suci Al-Quran, anishkurli wali walidayya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kalian kepadaku juga kepada kedua orang tua. Nah, ini adalah bukti syukur seorang anak kepada orang tuanya. Karena apa? Orang yang bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi barang siapa yang kufur nikmat atau barang siapa yang tidak pernah bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya azabku ini sangatlah pedih. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ieu teh kampung naon ngaranna teh sadari? Cikaso. Kaso teh sanesna kahi, Bu. Baheula di dia aya kaso atau kumaha? Tapi saur Habib Ali mah baheula di dia gangster sadayana cenah. Leras? Mudah-mudahan ieu kampung Cikaso diberkahi oleh Allah, diberkahi juga oleh Nabi Muhammad, berkat ngayakeun ieu muludan, berkat ngayakeun ieu hauliyah, berkat ngayakeun ririungan di dieu. Karena Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi mengatakan di dalam syairnya, Mashi kama majma'il maulid yujallil qurub dzal waqt taubatak yal asi idza batatub. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi mengatakan apa? Mashi, enggak ada. Mashi kama majma'il maulid, seperti perkumpulan ini, perkumpulan pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggugah hati kita. Bapak-bapak jeung ibu-ibu ngarasakeun tuh ketika dibacakeun maulid ieu ku munsyid-munsyid nu ganteng, hatena tenang, ngarasa teu? Aslina bener teu, Bu? Leres? Ya, Al Habib Ali Habsyi ngomong naon? Orang yang berkumpul di tempat maulid itu adalah menggugah hati kita. Dan apa? Dan ini waktu. Ini adalah waktu untuk orang-orang yang mau taubat, kata Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Kalau kita pengen taubat, kalau kita ingin kembali sama Allah, kalau kita ingin mengingat Nabi Muhammad, ini tempatnya. Kita ingin mengingat Nabi Muhammad, kita ingin taubat sama Allah, ini adalah tempatnya. Karena apa? Al Habib Ali Al Habsyi ngomong apa tadi? Mashi kama majma'il maulid yujallil qurub dzal waqt taubatak yal asi idza batatu. Ini adalah waktunya bagi orang-orang yang bermaksiat, bagi orang-orang yang masih suka main slot, bagi orang-orang yang suka minum arak, bagi orang-orang yang suka main judi. Ini tempat taubatnya, ini tempat kembalinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, sekarang nih bulan apa, Bu? Bulan Safar, Bu. Iya keur booming na ieu. Aduh, di akhir bulan Safar loba bala euy. Loba musibah. Loba malapetaka. Tong kaluar bulan Safar bisi cilaka. Urang hayang ngawinkeun budak geus teu kuat ieu budak urang hayang kawin. Teu meunang bulan Safar teu meunang kawin. Laras teu? Iya, yang nyunatan budak bulan Safar teu meunang nyunatan budak bisi teh hirup deui. Aya nu kitu aya. Salah teu pemikiran gitu. Salah teu? Salah, Bu. Bulan Safar telah dicontohkan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikahkan anaknya Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali itu di bulan Safar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah itu di bulan Safar. Banyak tragedi-tragedi yang telah Rasulullah contohkan kepada kita. Terus kenapa kita sebagai umat yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tidak mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad telah mencontohkan bahwa Safar itu adalah Safarul Khair. Safar adalah bulan yang baik. Safar di mana Nabi Muhammad mencontohkan dengan hal-hal yang baik. Nabi Muhammad dimenangkan oleh Allah dari peperangan Khaybar itu di bulan Safar. Banyak tragedi-tragedi positif
yang ada di bulan Safar ini. Jangan pernah percaya dengan mitos-mitos bahwa bulan Safar adalah bulan yang sial. Ya, jangan pernah, mau itu Safar, mau itu Agustus, mau itu pun bulan yang mana lagi. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan apa? Kullu zamanin syughila al-mu'min bi ta'atillah fahuwa zamanun mubarak. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan itu. Setiap mu'min yang setiap harinya itu, setiap zamannya itu melakukan kebaikan, melakukan taat sama Allah, maka hari itu adalah hari yang baik bagi dia. Tapi fakullu zamanin syaghalahu al-'abda bima'siyatillah fahuwa masy'umun alaih. Tapi setiap zaman yang dilakukan, yang disibuki oleh seorang hamba dengan bermaksiat sama Allah, maka zaman tersebut adalah hari yang sial bagi dia. Jadi nggak ada katanya hari sial, bulan sial, tahun sial. Kalau setiap harinya maksiat sama Allah, itu dia setiap harinya sih sial. Ngartos? Ngartos tuh? Kurang tarik. Ngartos tuh? Oke. Paham bulan Safar? Paham? Eueuh deui kata bulan sial, siap? Sieun keneh ka bulan Safar. Naon deui Bib? Safar teh aya tragedi deui Bib. Naon? Rebo wekasan. Rebo akhir Safar teu meunang kaluar. Bu, jangan fitnah hari Rebo. Hari Rebo itu nggak ada salah, Bu. Kenapa difitnah hari Rebo akhir Safar itu sial? Ayah salah poe Rebo ka ibu ayah. Dendem poe Rebo, bapak-bapak. Ka poe Rebo dendem. Imam Muslim meriwayatkan hadis di dalam kitab Sahih Muslim bahwasanya khalaqa nura yaumul arbi'a. Allah menciptakan nur. Riwayat dari Imam Muslim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqa nura yaumul arbi'ah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya itu kapan? Hari Rebo. Damukeun. Kejam ibu lamun memfitnah hari Rebo. Safar adalah hari Rebo yang sial. Allah saja menciptakan cahaya itu di hari Rabu. Cahaya. Makanya ulama-ulama kita terdahulu, ulama-ulama salaf, para kiai terdahulu, para habaib terdahulu itu sangat menganjurkan memulai segala kebaikan itu di hari Rabu. Belajar, mengajar, semuanya itu hari Rabu. Karena kenapa? Di situ adanya ilmu. Dan al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi Rabu besok adalah akhir Safar. Keluar moal. Keluar. Sieun moal. Aslina reka mana? Al-Jabar? Reka Al-Jabar atau reka Ciwidey? Tong aya mitos-mitos sial. Kembali lagi ke tadi. Yang harus kita laksanakan di bulan Safar, Safarnya artinya kosong, Bu. Yang harus kita laksanakan di sini apa? Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna asfarul buyut. Ya, itu sesungguhnya rumah yang kosong itu adalah rumah yang dimana di situ gak ada Quran sama sekali. Gak ada orang yang baca Quran sama sekali. Itu adalah rumah yang kosong. Laina rumah aya jelmaan pinuh henteu. Lamun eueuh nu ngaji walaupun pinuh tetap kosong, Bu. Kosong. Sarua keneh rek jelemaana ratusan di jero imah eueuh nu ngaji, tetep imahna kosong. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Ya, sesungguhnya maka bertambahlah kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kebaikan itu adalah bertambah.
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Berarti lamun jelema anu teu berakal eueuh takwa. Berarti orang yang enggak ada takwanya berarti orangnya tidak berakal. Nyaho arti takwa nyaho? Apal teu? Ngahulang ieu mah. Kumaha ibu-ibu teh? Bapak-bapak apalah arti takwa apa? Menjalankan perintah Allah juga menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau ada orang yang masih suka maksiat berarti orang itu tidak Ibu-ibu ngomongnya sana Habib. Orang itu nggak berakal, Bu. Orang yang masih maksiat, orang yang masih nggak ada takwa liman baik fi syahri fihi nabiyil mukhtar taha ulid. Banyak, Bu, dibentangkan sama Allah. Mawaidul khair, para kebaikan-kebaikan, ladangnya kebaikan semua ada di bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabsutah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada kata takut-takut sama hal seperti itu. Takut boleh, waspada boleh, tapi jangan menyepelekan. Juga tingkatkan ketakwaan, tingkatkan juga keimanan, jangan sampai kendor. Jangan kalah sama orang-orang di luar. Agama orang lain rapih, masa agama kita sendiri nggak rapih? Kita dahulukan agama kita dahulukan tetangga kita dahulukan saudara-saudara kita dahulukan juga kerabat-kerabat kita. Ayo ajak mereka di dalam kebaikan, ajak mereka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin setelah ini, setelah Al-Fajr, ada saudara kita, saudara saya Al-Habib, guru kita bersama Al-Habib Ja'far bin Ahmad As-Segaf. Mungkin beliau akan lebih luas lagi membeberkan semua ilmunya. Mari kita dengar. Dangukeun, Bu, tong ngahulang, tong tiktokan heula, ke dangukeun heula ya. Dangukeun heula keur penting ayeuna we. Dangukeun heula beliau ceramah, naon wae anu disampaikeun beliau dangukeun, amalkeun, terus anu teu hadir bejaan. Komo keur budak ibu-ibu, anak-anakna ibu-ibu, Bu, kudu perhatian ka anak. Anak memiliki hak, anak juga memiliki hak. Tong anaknya di luar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran kepada Habib Bakar bin Abdullah bin Hamid. Anu salajengna insyaallah baris didugikeun ku pemirsa Habib Ja'far bin Ahmad As-Segaf alaihi falyatafadhal masyhura. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Leles ya, maka tinggal leles. Ngajawab sholawat mudah-mudahan asup surga. Anu tengah jawab didoakeun cing asup angin kabeh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat,
wabil khusus orang tua saya Sayyidil Walid Abuya Habib Umar Rafiq bin Ali Al bin Hamid. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiah, dan mudah-mudahan Allah kabulkan semua keinginannya dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Begitu juga orang tua kita bersama Al Habib Ali Al Jufri, dan mudah-mudahan kita doakan juga beliau panjang umur, sehat wal afiah. Begitu juga Habib Abu Bakar bin Abdullah Al bin Hamid yang baru saja menyampaikan nasihat wejangan untuk kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan semuanya yang hadir di malam hari ini, mudah-mudahan semuanya dapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tadi kita sudah disinggung oleh Habib Abu Bakar bagaimana kita semua berada di penghujung bulan Safar, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh beliau bahwasanya nggak boleh dina bulan Safar menyangka ataupun mengira adanya sial. Dah hirup mah sial wae, kamu banget antara boga duit banget sial kabeh, Safar kabeh ketinggalan banget dah. Rek mulut, rek raja, rek Ramadan banget lah kabeh Safar, sial kabeh barokah duit. Gak boleh menyangka dalam hal tersebut. Tapi Nabi SAW mengajarkan adanya tafaul. Yang tidak dibolehkan di dalam syariat adalah tasya'um. Apa? Ada tafaul, ada tasya'um. Tafaul adalah menyangka kebaikan akan datang dengan hal-hal yang baik. Contoh ya, kita lewat hirup kerliur bisa diberi ku pinjol, ku aku laku, kredipo, adira, wah kabeh tagihan, Bang Emo komodi, diberi hadirin, hutang banyak melilit semuanya, hidup terasa sulit. Masya Allah, pas lagi jalan naik motor lagi lemas-lemasnya lihat ada toko bangunan, nama toko bangunan tersebut Berkah Jaya. Ada nama toko bangunan Berkah Jaya? Ada. Akhirnya apa? Di situ dibolehkan namanya tafaul. Ya Allah, pas ningali kalimat berkah, ya Allah mudah-mudahan dinten ayeuna abdi dipaparinan kaberkahan. Ngartos apa henteu? Itu namanya tafaul. Lihat ada orang, alhamdulillahnya ini orang dapat hadiah naik umroh ataupun haji. Dalam hal baik tersebut kita harus tafaul. Oh, mudah-mudahan batur umroh abdi ge sing umroh. Kadang-kadang da iri. Tatangga boga kursi manehanana anu iri. Tatangga meuli kulkas manehanana anu katirisan. Laras, akhirna asup angin dikerok teh lain beureum euy gambar kulkas na tonggongna teh. La ilaha illallah. Jadi adanya tafaul. Lagi jalan, pas lagi jalan lihat janur kuning, Bu. Apal pemain hadroh janur kuning? Oi, apal janur kuning? Lihat di janur kuning. Ini hal baik apa hal buruk? Kurang. Hal baik. Oh, berarti ada kawinan. Berarti di situ kita boleh bertafaul, Gusti nu agung abdi ge hoyong kawin deui. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Ya, anak-anak yang belum nikah lihat janur kuning, ya Allah mudah-mudahan saya cepat nikah. Ya, itu namanya tafaul. Yang tidak boleh dalam agama adalah tasya'um, mengira hal-hal buruk ini akan terjadi. Ya, seperti apa? Seperti orang-orang Sunda, punten-punten. Kadang-kadang abdi orang Garut, ya, hati-hati, macam-macam, santai gua yang hiji-hiji. Abdi orang Garut, Bu. Dulu saya masih kecil, ya, itu suka dapat omongan dari orang kalau ada hujan gerimis tapi matahari masih terang, itu biasanya orang Sunda biasanya jewer kupingnya. Betul? Sabab naon?
gara-gara kalau nggak jewer kuping bakalan aya babaturan anu pae. Mata kalau mun aya hujan kitu urang mah tarang ngajoeng antep geun we baturan aing nu boga hutang cing tararaeh kana. La ilaha illallah. Nah itu nggak boleh hadirin, karena ini menyangka sesuatu dengan membalikan kepada sesuatu yang jelek. Contoh, aya manuk naon cenah warna hideung teh uncuing. Ya, burung kematian. Lamun aya burung uncuing di hiji lembur pasti sok nyararangka. Wah, sigana mah isuk bakalan anu pae. Mudah-mudahan si Dewi nu pae. Wah, padahal manehanana nu pae. Ngartos? Itu nggak boleh tasya'um. Tasya'um itu tidak boleh. Tadi juga dibilang sama Habib Abu Bakar. Kadang-kadang maaf orang Sunda itu orang-orang tua terdahulu punya bahasa yang tidak bagus sampai sekarang. Itu mereka menamakan kalau perkawinan di bulan Safar, maaf leres apa henteuna bejaan. Biasanya mereka mengatakan kawin anjing, betul? Kalau kawin bulan Safar, orang sampai mengatakan ada kawinan di bulan Safar. Eta mah kawin anjing, bayangkan. Disamakan dengan binatang dikarenakan meyakini di dalamnya ada kesialan. Maka datangnya Nabi SAW, Nabi tolak semua hal-hal yang demikian. Dengan apa Nabi menolak? Nabi sendiri menikah di bulan Safar. Lamun abdi badai nikah di insyaallah badai di bulan Safar. Ngartos? Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali dinikahkan oleh Nabi di bulan Safar. Kenapa Nabi menikahkan di bulan Safar? Karena Nabi ingin menolak tradisi dan pemikiran jahiliyah. Ngartos di dia. Makanya nggak boleh yang namanya tasya'um. Yang dibolehkan adalah tafaul. Nabi SAW mengatakan di dalam hal Safar, Nabi mengatakan la adwa, penyakit anu menular. Gak ada penyakit yang menular, tapi tong di teangan nameh tepa. Ada hati-hati. Si eta buduk tempelkeun awak urang. Hati-hati. Nabi SAW juga dalam riwayat mengatakan wa firra minal majdum firaruka minal asad. Kudu kabur araranjeun kabeh tina penyakit buduk ataupun bejakit anu menyeramkan dina masalah kulit seperti kaburmu daripada apa? Daripada macan. Alias apa? Berhati-hati. Tapi menyangka ataupun satu penyakit bersin, wah, orang bersin gara-gara tadi ningali babaturan bersin hareupeun banget pisan. Akhirnya orang ayeuna pilek, hati-hati, nggak boleh kata Nabi. La adwa. Nggak boleh menyangka ada penyakit yang menular kecuali di beberapa penyakit. Ta'un seperti virus itu adalah penyakit yang dinaskan juga oleh Nabi kalau ini penyakit yang menular. Selain itu tidak ada penyakit yang menular. Adek, hati-hati. Kecuali teboga duit biasanya sok nularkeun ka babaturan Nabi. Ngerti? Ibu-ibu biasanya sok patular-tular. Kartos patular-tular ngomongkeun batur. Di duhur ngomongkeun. Uluh itu si Ucuh emasna mun direnteng. Eta mah emas 5.000-an aing ge apal. Ngomongna we ti habis. Ini ketularan dosa ini bisa menularkan hadirin. Nu tadina teresep ngomongkeun batur gara-gara kenal jeung teu iros jeung si Teh Nur jadi resep di ngomong. Ai di ngaran Nur. Ai ngaranna iros. Jadi resep ngomongkeun batur. La ilaha illallah. Ngomongkeun batur ti duhur bari botram. Apal botram? Terang botram. Osok pararotram. La ilaha illallah. Botram teh masih lalieur kene ahli bahasa Sunda, itu bahasa Perancis, Spanyol apa bahasa Sunda? Botram. Ngartos? Ti bararotram ti siang duhur tepi ka asar ngomongkeun batur. La ilaha illallah. Geus asar teh lain areureun abdi bade natepan heula ke orang lajengkeun deui gelo sugan. La ilaha illallah. Naudzubillahi min dalik. Rek ngalakukeun dosa, nularkeun dosa, rek dijeda ku nu ngaranna ibadah. Tah eta teh panyakit anu bakalan nular. Penyakit naon? Anu nular. Mata tong deket-deket jeung nu kitu teh panyakitan. Sabab jelma lamun geus resep gibah, cek dina riwayat eta jelma nu gibah teh diolesan dina setiap lambaina ku madu tapi di usapanana lain ku para malaikat tapi ku setan. Jadi nu maca keur ngagibahkeun mah sok ngarangeunah nikmat heuh. So, betul teh Bu?
nganterkeun budak we ka sakola tepi ka budak rek balik sakola can beres gini ngomongkeun batur mana beungeutna nu pake gitu la ilaha illallah na'udzubillahi min dalik. Tapi lamun maca Quran sajud sapoe ngabudah tah siga karacuran na'udzubillahi min dalik. Ini penyakit tah lamun urang boga babaturan lingkungan siga nu kitu agak dijauhan agak ditebihan bahaya karena ini orang berpenyakit. Terus Nabi SAW mengajarkan ya wala tasya'amu walakin tafa'alu fil khairi. Dina riwayat anu sanes Nabi ngungkapkeun tafa'alul khair kudu resep ngatapaulkeun kana hiji tina hiji nu hade teh kana ngaran nu hade. Contoh aya jelma beungeut nama teu ganteng-ganteng teuing tapi dibere ngaran Muhammad itu cocok jeung ngaranna. Ieu ngaran Muhammad teh tafaul mudah-mudahan ari di ngaranan Muhammad mah cing jadi budak anu soleh ngartos. Tapi kadang-kadang aya Muhammad mararabok bib. Betul apa tidak? Kadang-kadang ada nama Abdul Khalik bib tapi main judi bib. Aya nu kitu. Namanya bagus Habib Thohiroh tapi jadi pelacur bib. Ada yang begitu? Ada. Hadirin, nama bukan jadi jaminan, tapi ini adalah sangkaan baik orang tua. Dibere ngaran alus-alus Abdul Khalik geus gede jadi tukang mabok, disingkat jadi Alex. Betul? Namanya sudah bagus-bagus Muhammad Ramdhani. Dari kecil dinamain yang bagus sama orang tuanya, geus gede nah jadi germo pelacur. Ngarana diganti jadi Mehmet. Ini namanya tafaul siga urang namina saha Ja'far. Tafaul ka sahabat selagi sekaligus sepupunya Nabi Ja'far bin Abi Thalib. Mudah-mudahan cing soleh walaupun jang soleh. Matak doakeun urang cing soleh. Amin ya rabbal alamin. Semuanya nama-nama yang baik itu namanya tafaul, namain yang bagus ya. Mudah-mudahan semuanya di perkumpulan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tadi juga disinggung oleh beliau bahwasanya sebentar lagi kita masuk nih bulan Maulid. Ya, tidak terlalu berpanjang lebar karena juga ada guru kita yang akan menyampaikan. Kata Nabi SAW, man fariha bi gudumi syahri Ramadan, sing sahajal ma anu atoh bungah kana lebetna bulan Ramadan, ieu jalmi teh ibu nu atoh asup bulan Ramadan diharamkeun jasadna disentuh ku api neraka. Bayangkan atoh karena bulan Ramadan hungkul ku Allah diharamkeun jasadna disentuh ku api neraka, komo di jelma anu atoh karena bulan kalahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumargi moal aya bulan Ramadan, moal aya bulan Rajab, moal aya kemuliaan dina setiap bulan, angin tina barokahna sumber barokahna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan majelis malam hari ini adalah malam pengampunan dosa untuk kita semuanya. Melainkan kita berdiri dari majelis ini adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan rasa sombong dan angkuh. Semuanya kita mengakui kalau seandainya kita hadir di malam hari ini bukan orang yang suci. Entah saya yang berceramah ataupun semuanya hadirin dan hadirat yang hadir di malam hari ini mengakui bahwasanya kami berlumuran dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap ampunannya Allah dihujani di tempat hari ini dan di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يستجاب له. اللهم بارك في مجمعنا هذا. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم بارك في جمعنا هذا وادخلنا الجنة ونجنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين وبرحمتك يا أجود الأجودين. فرج على المسلمين، فرج كروب المسلمين، فرج هموم المسلمين بجاه سيد العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan bermanfaat. Hakadha minni, sekian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran ka guru urang sadayana Habib Ja'far bin Ahmad Asgaf. Pami kawit nama 3 Garut, pami lepat mah anjeunna teh. Ayeuna teu ngadi katapang.
Alhamdulillah. Maka orang sedena sesarangan insyaallah orang dagukeun ceramah terakhir, ceramah pamungkas anu insyaallah baris didugikeun ku pangarsa Abuya Al Habib rada sae bahasa Sundana nya aya nama. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka suadana ibu, sallu ala Nabi Muhammad. Kapangansa guru lang sadayna Al Habib Marafiq tu alaihi falyatafaddal masyhur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi nubala'il kiram wa ashabil anjumil a'lam wa kullu man da'a ilal haqqi bil hikmati wal mau'izatil hasanah ila yaumil qiyam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyuhu wa safiyuhu wa khaliluh Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam Minggu yang kelabu. Di malam Minggu ini banyak sekali yang tidak mandi jadi mandi, yang tidak keramas jadi keramas. Jadi malam Minggu ini banyak yang tidak nongkrong jadi nongkrong. Tapi alhamdulillah di sini hadir pengajian. Orang tuanya ikut hadir pengajian. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah telah dijelaskan bulan Safar, bulan yang mana dahulu kita meyakini bulan ini adalah bulan bala, bulan turunnya bala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantah semua itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah di bulan Safar. Anaknya menikah di bulan Safar.
semuanya jadi tuntunan kita, semuanya jadi ajaran kita, supaya kita tidak mengikuti daripada keyakinan demi keyakinan tersebut. Karena dahulu kita sewaktu belajar di Hadramut, yaitu kalau sudah masuk dari bulan Safar banyak jalan-jalannya, main ke gunung, makan-makan, yaitu khusus daripada akhir rubuk di bulan Safar, yang menunjukkan bahwasanya tidak ada yang namanya bala bencana, itu tidak ada. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu sebelum dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan wa kanu, mereka itu dinyatakan apa? Dhalalim mubin, yaitu dalam keadaan dolal, sesat, mubin, jelas. Akan tetapi setelah diangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, dijadikanlah kita umatnya, maka di dalam Al-Quran pun dijelaskan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, maka jadilah kalian sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu mengajak di dalam berbuat kebaikan, menjauhi daripada segala kejahatan. Yaitu kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebab siapa bu, oleh siapa Pak, tidak ada lain kecuali dialah manusia yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ikut maka menjadi mulia, yang ikut maka menjadi agung, karena keagungannya bisa membawa kita, mengajak kepada kita. Diibaratkan kalau kita duduk dengan toko minyak wangi, maka kita akan jadi wangi. Duduk sama tukang sampah, maka bau sampah. Maka marilah kita dekati beliau, cintai beliau, ikuti ajarannya. Sebagaimana dijelaskan, wa ma atakumur rasul fahudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Apa yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Selamat hidup kita. Ini hukumnya haram, ini hukumnya riba, maka jauhilah. Oh ini halal, oh ini nikmat, maka
dekatilah, maka kita akan selamat hidup kita. Sebagaimana orang yang mulia di antara paman-pamannya, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib itu umurnya nggak beda jauh, nggak berjauhan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas menjelaskan, yaitu minta izin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, anta lama wulidta asraqatil ard wa dha'at binurikal ufuku wa nahnu bidzalika diya subulur rasyad nahtariku. Sayyidina Abbas ini ayah daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, engkau sewaktu dilahirkan asyraqatil ard, terang benderang muka bumi ini, lebih terang daripada matahari. Nahnu bidzalika dia, kita ini dengan terang benderang itu adalah hidayah. Subulur rasyad nahtari, kami berjalan dari jalan tersebut, yaitu hidayah syariat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan orang yang pertama kali mengadakan acara maulid, membanggakan keponakannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Sayyidina Jabir, dan Sayyidina Jabir bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, awwalu syai'in khalaqahullah qabla al-asya'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya Jabir, innallah khalaqa qabla al-asya' nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir, sesungguhnya yang paling pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qablal asya', sebelum segala-galanya. Adam wa man dunahu fi tinatih. Nabi Allah Adam itu dengan tanah-tanahnya masih dalam adonan, yaitu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Dari cahaya itulah dipecah-pecah, dibagi-bagikan cahaya itu dari makhluk-makhluk, yaitu diciptakan surga, diciptakan neraka, semuanya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diambil dari nur cahaya di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini menjadi mulia
umat-umat Nabi sebelum kita. Dicatat dari amal ibadahnya, man amila sholihan fali nafsih wa man asaa fa alaiha. Siapa yang berbuat baik untuk dirinya, yang berbuat buruk untuk dirinya juga. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tidak sekali-kali Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada kita. Dahulu siang-siangnya jalan-jalan umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melenceng jalan tersebut, berzina. Pulang dari berzina, di pintu rumahnya dijelaskan berzinanya dengan si Erna, ya, melakukan perbuatan zina, ditulis di pintu-pintu rumahnya. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutupi. Semua umat, dari umat Nabi Allah Adam sampai umat Nabi Allah Musa, semuanya sama ditulis, yaitu Al-Ghulam. Ada hamba Allah yang bernama Al-Ghulam, menulis dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sewaktu ditulis untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Al-Ghulam mau nulis sama dengan umat Nabi sebelumnya. Itu Al-Ghulam dibentak oleh Allah, ta'addab ya Ghulam. Itu Al-Ghulam jatuh mendengar bentakan dari Allah Subhanahu wa taala. Beradab wahai Ghulam. Ilaman, ila umat man, kepada umat siapa engkau tulis? Ya, dia mau nyamakan dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Maka Allah perintahkan, uktub ummatun marhumatun wa rabbun ghafur. Tulis wahai Ghulam, umat yang disayang oleh Allah dan Allah yang Maha Pengampun. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatun marhumah, umat yang disayang oleh Allah dan Allah yang Maha Pengampun. Kalau kita mau bersyukur, setiap hari kita bersolawat dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun kita tidak akan mampu bersyukur. Kita bersolawat 10.000 setiap hari, 10.000, itu pun kita tidak akan mampu. Banyak lupanya kita. Kalau kita mau bikin maulid, setiap hari kita bikin maulid, itu pun juga kita tidak akan mampu. Walaupun kita berjalan dengan alis kita ini untuk mengadakan maulid setiap hari, itu pun juga tidak akan mampu kita. Nyerah saja sudah. Walau anna sa'aina fi kulli hinin li ahmada maulidan laqad kana wajib. Kalau kita mau bikin maulid setiap hari untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu hukumnya wajib. Karena kita nggak mungkin lagi sudah untuk membalas balasan dari apa yang diberikan, ya, akibatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia, Nabi al-huda, Nabi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ketahuilah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah terbesar untuk kita. Untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada seorang artis yang bernama Shaugi Bek. Ini artis dahulunya suka ngarang lagu, gak pernah lagu-lagu cinta kepada Nabi. Lagu-lagunya cinta kepada manusia. Akhirnya suatu hari kepingin dia untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tulis, daripada pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan syairnya. Dari syair tersebut diawali dengan Al-Kainatu Diya'u. Alam semesta diterangi dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa pamuz zaman tabassumu wa sana'u. Mulut-mulut manusia-manusia tersenyum dan memuji-muji kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wulidal huda fal kainatu diya'u wa pamuz zaman tabassumu wa sana'u. Sudah lama syair tersebut ditulis oleh Shaugi Bek. Akhirnya disimpan di lemari karena nggak laku. Ya, artis-artis nggak mau ya mengambil syair tersebut. Setelah puluhan tahun, ada seorang tua yang mencari-cari yang bernama Shaugi Bek. Nah, di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita ini akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memasuki alam yang satunya, Bu, yaitu alam barzah. Masuk ke dalam kubur, kita meninggal dunia. Di alam kubur tersebut, sebagaimana yang sekarang ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam barzah. Mereka yang di alam barzah tahu kepada kita yang ada di dunia ini. Sebagaimana orang tua kita yang telah meninggal dunia tahu. Mereka itu dilipat gandakan oleh Allah, yaitu 20 kali lipatan. Pandangannya 20 kali lipatan. Mengetahui apa yang ada di dalam rumah kita.
Jadi kalau ada yang nggak teguran, nggak saling menegur, saling marah-marahan, orang tua kita yang di dalam kubur tahu. Maka dari itu, jadilah kita orang yang baik, jadilah kita orang yang saling menyambung tali silaturahim. Karena di sini dijelaskan bahwasanya ada orang tua yang mana orang tua tersebut mencari ini yang bernama